Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, walaupun kita tidak duduk dalam satu masjid, namun insya Allah hati kita berkumpul dalam satu tujuan, yaitu mencari ridha Allah di malam-malam terakhir Ramadan. Tidak semua orang yang menjalani Ramadan di awal bulan masih bisa merasakan 10 malam terakhirnya. Ada yang dulu masih berada di samping kita, sekarang sudah berada di alam kubur. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara dalam Al-Quran pada surah Al-Qadar yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam yang mulia itu lebih baik daripada 1000 bulan, lebih baik dari 83 tahun. Umur kita belum tentu sampai 83 tahun, tapi Allah memberikan kita kesempatan untuk mendapatkan pahala sebanyak itu hanya dalam satu malam saja. Bukankah itu cinta? Ada kisah Rasulullah yang menggetarkan dalam kisah dari Aisyah radhiyallahu anhu ketika memasuki 10 malam terakhir Ramadan. Nabi Muhammad SAW mengecangkan ikat pinggangnya, menghidupkan malam-malam tersebut dan membangunkan anggota keluarganya. Bayangkan, beliau manusia paling mulia, dosanya telah diampuni, surganya telah terjamin, namun beliau tetap menangis lama saat bersolat malamnya. Ketika ditanya mengapa beliau beribadah, demikian beliau menjawab, tidaklah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Kalau Nabi saja begini, bagaimana dengan kita? Ada juga kisah ulama terdahulu. Dikisahkan tentang seorang ulama besar, Sufyan Ats-Tsauri, ketika menghadapi 10 malam terakhir Ramadan. Beliau hampir tidak sempat tidur, wajahnya tampak pucat dan mulutnya basah karena beristighfar. Beliau berkata, yang aku takutkan bukan hanya neraka, tapi aku takut kalau Allah tidak lagi melihatku dengan kasih sayang. Saudaraku, ulama saja takut, padahal hidup mereka penuh dengan kebaikan. Bagaimana dengan kita yang sering lalai? Ada cerita soal seorang tokoh salaf yang setiap malam Lailatul Qadar ia selalu menangis sambil mengucapkan, ya Tuhan, jika Engkau tetapkan aku masuk neraka, hapuskanlah namaku dan tulislah aku sebagai hamba yang Engkau ampuni. Itu bukan doa orang yang sombong, itu doa dari seseorang yang sadar akan dosa-dosanya. Malam yang tenang tapi dicatat di langit. Lailatul Qadar sering datang di malam sunyi, saat sebagian orang sibuk dengan dunia, saat sebagian orang terlelap dalam tidurnya. Ada satu hamba mungkin tidak diketahui oleh manusia, berdiri dengan gelap, bersujud lama, air matanya jatuh tanpa suara, dan malaikat turun membawa catatan amalnya. Allah berfirman bahwa pada malam itu para malaikat membawa perintah dan berkah. Bayangkan saja, mungkin malam ini malaikat turun ke tempat kita bersujud dalam diam. Mungkin malam ini doa kita sedang dibawa ke langit. Aisyah pernah bertanya kepada Nabi, apa yang sebaiknya aku baca ketika bertemu Lailatul Qadar? Beliau mengajarkan satu doa sederhana, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, Engkau menyukai pemaaf, maka ampunilah aku. Bukan meminta harta, bukan meminta jabatan, pertama-tama yang diminta adalah ampunan. Karena dosa itulah yang membuat hati gelap, dan malam ini adalah saatnya untuk membersihkan hati. Lailatul Qadar adalah malam puncak kasih sayang Allah, karena Dia memberikan kesempatan untuk menghapuskan dosa-dosa dalam satu malam saja. Dan Lailatul Qadar adalah malam paling mulia bagi hamba, karena di malam itu kita memberikan kesempatan yang terbaik, waktu tidur kita, kenyamanan kita, bahkan air mata kita. Mungkin kita tidak tahu apakah malam ini adalah malam Lailatul Qadar, tapi kita tahu satu hal, kita tidak ingin Ramadan berlalu tanpa pernah benar-benar memohon ampun kepada Allah.
Saudaraku, bagaimana jika ini Ramadan terakhir kita? Bagaimana kalau tahun depan nama kita sudah menjadi orang yang sudah meninggal atau sudah tiada? Apakah kita sudah memanfaatkan malam ini dengan lebih baik daripada 83 tahun lalu? Jangan biarkan Lailatul Qadar lewat begitu saja. Jika malam ini kita masih diberi kesempatan untuk bersujud, maka sujudlah lebih lama. Jika malam ini kita masih bisa menangis, maka menangislah, karena mungkin ini malam terakhir Ramadan dan ini malam terakhir kita mengutuk pintu langit. Semoga Allah mempertemukan kita dengan Lailatul Qadar. Semoga Allah menerima air mata kita sebagai tanda kasih sayang kita. Semoga ketika bulan Ramadan berlalu, segala dosa kita juga ikut pergi bersama-sama. Amin ya robbal alamin. Sekian kultum singkat dari saya Amelia Zahra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.